Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ah wa in 'abdan habasyiyan fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sesungguhnya, dan janganlah kalian meninggal dunia melainkan kalian meninggalkannya dalam keadaan beragama Islam. Ali Imran ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ucapkanlah ucapan perkataan yang baik, yang benar. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki urusanmu, akan memperbaiki amal perbuatanmu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahanmu. Barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan taat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dialah hamba Allah yang mendapatkan keberuntungan, kemenangan yang besar. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-70 dan 71. Kekasih kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya, aku wasiatkan kepada kalian semua agar kalian semua, wahai umatku, tetap selalu bertakwa kepada Allah, selalu mau mendengar, selalu mau mentaati, meskipun yang memerintah kalian itu adalah seorang budak Habasyah, seorang budak Ethiopia. Siapapun orangnya yang hidup setelah sepeninggalanku, maka pasti dia akan mendapati berbagai macam bentuk perselisihan yang amat sangat banyak. Maka wajib bagi kalian, wahai umatku, untuk senantiasa berpegang erat terhadap sunnahku, syariat ajaranku, dan sunnah khulafaur rasyidin,
mereka-mereka yang mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Pegang eratlah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin itu. Gigit sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin itu dengan gigi gerahammu. Waspadalah oleh kalian, jauhi oleh kalian perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Karena setiap perkara yang diada-adakan, perkara yang baru dalam urusan agama itu adalah kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ad-Darimi dan yang lainnya, dan dikatakan derajat hadis ini sahih. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini bertepatan dengan hari yang ke-8 bulan Muharram tahun 1447 Hijriah. Masya Allah, ya, begitu cepat waktu berjalan, tidak terasa kita sudah ada di tahun 1447 Hijriah, bulan Muharram, ya, hari yang ke-8. Ini adalah kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Selain kenikmatan-kenikmatan yang, ya, tidak bisa kita nilai, tidak bisa kita hitung jumlahnya, seperti nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan nikmat-nikmat yang lain, ya. Maka saya nasihatkan kepada diri saya pribadi terkhusus dan kepada saudaraku, saudariku semua yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, ya, teruslah kita bersyukur atas nikmat-nikmatnya, ya. Pergunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya, yaitu dalam rangka untuk mengabdikan diri ini hanya kepada Allah Rabbul Alamin semata. Jauhi segala macam bentuk dosa dan kemaksiatan. Ketika kita terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan, segeralah beristighfar, segeralah bertaubat, segeralah memperbaiki amal perbuatan kita. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecintaannya kepada kita semuanya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan nasihat kepada kita. Salah satunya di surah Al-Baqarah di ayat yang ke-152. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada hamba-hambanya yang beriman terkhusus dan kepada seluruh umat manusia secara umum. Apa pesan Allah Rabbul Alamin di surah Al-Baqarah 152 itu? Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka senantiasalah kalian wahai hamba ingat kepadaku, kata Allah. Pasti aku akan ingat kepada kalian semuanya. Jadi Allah memberikan pesan nasihat yang sangat berharga bagi kita, ya hambanya, agar kita mau senantiasa selalu mengingat Allahu Rabbul Alamin, ya. Mengingat Allahu Rabbul Alamin, ya, dengan hati kita, dengan akal fikiran kita, dengan lisan kita, dan dengan apa? Amal perbuatan kita, ya, termasuk seluruh, ya, apa yang Allah berikan kepada kita, pergunakan dalam rangka untuk berzikir kepada Allah. Adzkurkum, pasti aku akan mengingat kalian semua. Kemudian Allah melanjutkan washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian wahai hamba, ya, atas nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, dan jangan sekali-kali kalian apa? Kufur terhadap nikmatku. Ini pesan yang Allah sampaikan kepada kita. Maka kita diberikan kesempatan waktu
bisa bertemu dengan bulan Muharram di tahun 1447 Hijriah ini adalah sebuah kenikmatan yang cukup besar yang wajib untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, di mana sudah banyak umat manusia yang telah Allah wafatkan. Apa yang bisa mereka perbuat? Tidak ada. Mereka tinggal menunggu hasil atas perbuatan yang telah mereka lakukan selama hidupnya di dunia. Sedangkan kita masih diberikan nikmatul hayat, nikmat berupa kehidupan, nikmatus sihah, nikmat berupa kesehatan, nikmatul faragh, nikmat berupa waktu luang, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Maka pergunakan nikmat ini dengan sebaik-baiknya, wahai saudaraku, saudariku seiman. Jangan kita pergunakan pemberian Allah Rabbul Alamin untuk hal-hal yang dilarang, hal-hal yang dibenci, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah kebaikan-kebaikan itu untuk kita, sebagaimana yang Allah sebutkan di surah Ibrahim, surah yang ke-14, di ayat yang ke-7, ayat yang sudah kita hafalkan bersama. Allah berpesan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memaklumkan atas kalian semua, kalau kalian bersyukur atas nikmat-nikmatnya, pemberian yang telah Allah berikan kepada kalian, lalu kalian gunakan dengan sebaik-baiknya hanya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah semata, taat terhadap aturan-aturannya, taat terhadap aturan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar gembira yang Allah sampaikan di ayat yang ke-7 surah Ibrahim itu? La azidannakum, sungguh benar-benar aku akan tambah itu nikmat padamu. Akan aku tambah, kata Allah, nikmat atas kalian semua, sehingga kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Rabbul Alamin untuk mendapatkan apa yang selama ini kita dambakan, selama ini kita cita-citakan, menjadi abdun salihun, menjadi hamba yang saleh, yang salihah, menjadi hamba yang akan Allah masukkan ke dalam surganya. Kebalikannya, ma'asyiral muslimin, saudariku seiman, azzani wa azzakunallah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi ketika kalian kufur terhadap nikmat-nikmat tersebut, tidak cakap di dalam menggunakan pemberian Allah Rabbul Alamin, maka ketahuilah Allah memberikan peringatan kepada kita, inna azabi lasyadid. Ingatlah wahai hambaku, sesungguhnya siksaku amatlah sangat dahsyat. Oleh karenanya, dengan kita dipertemukan dengan salah satu bulan-bulan yang Allah agungkan, yaitu bulan Muharram ini, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salah satunya, pergunakan bulan Muharram ini dengan kita menjaga amal soleh kita. Jaga yang wajib-wajib, jaga pula yang sunnah-sunnah, tinggalkan yang haram-haram, tinggalkan yang dibenci, tinggalkan amalan-amalan yang tidak mendatangkan manfaat, kebaikan, baik untuk agama kita, lebih-lebih untuk akhirat kita. Jauhi, tinggalkan. Dan di bulan Muharram ada syariat yang dicontohkan oleh kekasih kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah berpuasa di hari Ashura yang insya Allah jatuh pada hari Ahad. Jatuh pada hari apa, Ibu? Ahad. Karena kemarin tanggal 1 Muharram jatuh pada hari apa kemarin? Jumat. Jadi Jumat yang lalu kita memasuki satu apa? Muharram. Sekarang kita ada di hari yang ke-8, kan? Dan hari Ahad yang akan datang insya Allah masuk hari Ashura.
di mana kita diperintahkan untuk apa? Dianjurkan untuk berpuasa di hari tersebut agar berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya berkeinginan kuat jika dipertemukan ya dengan bulan Muharram di tahun yang akan datang. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Sungguh aku akan berpuasa di hari yang ke-9-nya juga. Di hari yang ke apa Ibu? 9-nya juga. Jadi Tasu'a dan Asyura. Berarti apa? Besok hari Sabtu pas tanggal berapa? 9 dan ya hari Ahad jatuh pada hari yang ke-10. Di mana kebaikan berpuasa di hari yang ke-10 bulan apa? Muharram. Dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Bisa apa Ibu? Menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Secara umum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan siapa orangnya yang berpuasa 1 hari saja fi sabilillah semata-mata karena Allah, karena iman, karena ihtisab, mengharapkan pahala darinya, Allah akan jauhkan dirinya dari api neraka sejauh perjalanan berapa? 70 musim. 70 apa? Tahun. Ini 1 hari. Ya kan? Ditambah dengan bonus-bonus yang Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Apa tadi? Puasa di hari Asyura ya, jika dilakukan dengan baik dan benar akan bisa menghapus apa? Dosa 1 tahun yang telah lalu. Hal ini saya sampaikan ya kepada saudariku semua yang duduk di majelis ini, termasuk yang mendengarkan nasihat ini, agar kita berusaha untuk berlomba-lomba di dalam melakukan amal saleh, amal-amal kebajikan, amal-amal yang diridhoi dan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dan dianjurkan oleh kekasih kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya apa? Berpuasa. Di dalam hadis qudsi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ya tentang ibadah puasa. Allah berfirman, wa ana ajzi bihi. Ya, wa ana ajzi bihi. Sayalah, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan membalas amalan hambaku berupa apa? Ibadah puasa. Ya, ini menunjukkan apa? Keistimewaan ibadah apa? Puasa dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka saudariku, ya, sampaikan kepada orang-orang terkasih kita, ya, kita telah diberikan banyak nikmat oleh Allah. Jutaan umat manusia yang telah meninggal dunia. Apa yang bisa mereka perbuat? Tidak ada. Kita yang masih diberikan nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat-nikmat yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung. Ya kan? Sebagaimana yang Allah sebutkan di surah An-Nahl, surah urutan yang ke-16 ayat yang ke-18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya kan? Maka kewajiban kita adalah mempergunakan itu nikmat dengan sebaik-baiknya. Ya kan? Yang wajib jaga, amalkan dengan baik dan benar. Yang sunnah jangan kita remehkan. Ya, memang puasa ya di bulan Muharram bukanlah perkara yang wajib. Tolong dipahami baik-baik. Perkara yang sunnah. Ya, surah 16 ayat 18 nggih nggih. Surah apa tadi? 16 ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi berpuasa di bulan Muharram bukanlah perkara yang wajib, perkara yang sunnah. Tapi perkara yang sunnah ini jangan sekali-kali kita muslimah meremehkannya, menyepelekannya. Ya, paksakan diri kita untuk mengamalkan hal yang telah dicontohkan, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan menjaga yang wajib-wajib dan mengamalkan yang sunnah-sunnah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cintanya kepada hambanya tersebut.
Dan ketika Allah telah memberikan kecintaannya kepada hambanya tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga pendengarannya, Allah akan menjaga penglihatannya, Allah akan menjaga kedua tangannya, Allah akan menjaga kedua kakinya, ya. Jika dia meminta akan Allah beri, jika dia memohon perlindungan akan Allah lindungi. Ya. Ini manfaat yang besar. Sehingga siapapun kita, muslim muslimah, ketika mendengarkan kata sunnah, jangan kita pandang sebelah mata. Ya. Tapi ketahuilah bahwasanya sunnah adalah bagian yang penting di dalam syariat agama kita. Ya, ada Al-Quran dan ada As-Sunnah. Ya, ada perkara-perkara yang Allah wajibkan dan ada perkara yang dianjurkan, disunnahkan oleh syariat agama kita ini. Oleh karenanya, jika kita tidak memiliki halangan, tolong diingat baik-baik Ibu, besok tanggal 9 dan lusa tanggal 10 ojo lali berpuasa. Pak Ustadz, besok ada kundangan pula. Saya jadi apa? Tukang masak pula. Kan itu panas Pak Ustadz. Ya enggak, kan saya harus apa? Ngombe, minum. Terus saya tugasnya apa? Buat rendang pula. Rendangnya berapa? 90 kilo Pak Ustadz. Ya kan? Mau nolak, enggak ada tukang masak lagi. Sudah saya iyain, lumayan Pak Ustadz. Ya, dapat berapa? Nah, 4.500.000 ongkos apa masak. Barang men ya. Mahal banget ya. Tapi khalas lah, ya kan? Ketika hal itu harus Ibu selesaikan, ya, dan kita tahu kemampuan kita, maka tidak mengapa saya katakan wallahu taala alam, ya. Hari Sabtunya tanggal 9-nya tidak puasa, tapi hari Ahadnya jangan lupa, nanti hari Seninnya jangan lupa. Apa tujuannya? Untuk menyelisihi orang-orang ahlul kitab. Karena orang-orang ahlul kitab, ya, mereka di hari yang ke-10 dari bulan Muharram, mereka juga berpuasa. Versi keyakinan mereka, versi syariat mereka. Maka kita diperintahkan untuk apa? Menyelisihinya dengan apa? Berpuasa 1 hari sebelum hari yang ke-10. Itu yang paling utama. Tapi kalau di hari yang ke-9-nya mboten saged karena satu dan lain hal yang tidak bisa ditinggalkan, nggih mboten napa-napa, tidak mengapa. 10 dan 11. Yang penting jangan menyerupai orang-orang di luar Islam. Jelas Ibu-ibu? Ibu-ibu jelas? Ya. Jangan kok saya pengen mendapatkan pahala apa tadi, ya, 1 hari ya dijauhkan dirinya dari api neraka, ya, sejauh 70 tahun dan dosa 1 tahun kabungkur apa diampuni. Padahal dia dapat apa? Ya uzur, ya, dapat halangan. Kemudian dia paksakan berpuasa, ya berdosa dia, berdosa. Ya, ibu-ibu, misalnya ibu datang apa? Uzur. Ya kan? Jangan kok terus karena kepencut dengan apa? Ya, kebaikan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, terus ibu paksain puasa, ibu berdosa. Paham, Bu? Berdosa. Ya. Karena apa? Itu menjadi fitrah wanita. Setiap bulannya ia apa? Ada uzur, kecuali yang sudah apa? Di atas piro? 70 atau swida? Oh 50. Oh 50 itu sudah enggak ya Bu ya? Iya. Nah, secara umum, ya kan? Tapi bagi yang masih muda-muda, qadarullah, ya, niat hati pengen berpuasa Pak Ustadz. Tapi apa? Datang. Dia ucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Ya. Kita bisa gantikan dengan amal-amal soleh yang lainnya, ya. Berbuat baik kepada suaminya, kepada anak-anaknya, duduk di majelis ilmu, mengajari anak-anaknya ilmu-ilmu yang baik, adab etika yang baik.
insya Allah itu akan bisa menggantikan dari apa yang kita niatkan berupa ibadah puasa. Ini nasihat saya yang pertama, ya, yang harus antunna semua ya pahami, ingat dan diamalkan. Ya, karena bulan Muharram ya tidak sama dengan bulan-bulan yang lain, sebagaimana yang telah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis yang sahih, afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrullahil muharram. Seutama-utama ibadah puasa setelah puasa di bulan Ramadan adalah apa? Ibadah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Maka dari hadis ini ya secara umum kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah puasa di bulan Muharram ya. Jika kita tidak sanggup, maka tadi ya jangan kita tinggalkan di hari yang ke-9-nya dan di hari yang ke-10-nya, atau apa? Di hari yang ke-10-nya dan di hari yang ke-11-11-nya ya. Atau secara umum kita perbanyak Senin, Kamis, ya kan? Atau ayyamul bid, ya, dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan atas niat baik kita untuk berusaha taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal untuk kehidupan setelah kematian. Karena Allah Subhanahu wa taala berpesan di Al-Baqarah akhir 197. Di Al-Baqarah akhir 197. Di sana Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Ya, persiapkanlah oleh kalian wahai hambaku perbekalan. Bawalah oleh kalian wahai hambaku perbekalan. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal yang bisa kalian bawa, yang bisa kalian persiapkan adalah ketakwaanmu kepada Allah. Tetaplah kalian bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin, wahai manusia-manusia yang berakal sehat. Itu pesan yang Allah sampaikan di akhir 190 berapa tadi? 7 surah Al-Baqarah. Di samping itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, beliau pernah memberikan wasiat kepada kita. Apa wasiatnya? Qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Ya, qaribu wasaddidu. Hendaklah kalian ya tetap ya bersikap lurus. Qaribu wasaddidu, hendaklah kalian tetap bersikap apa? Lurus. Wasaddidu, dan tetaplah kalian selalu berada dalam kebenaran. Itu pesan kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi? Qaribu, tetaplah kalian bersikap apa? Lurus. Usahakan jangan bengkok. Ya, usahakan jangan apa? Bengkok. Wasaddidu, dan tetaplah kalian berada dalam kebenaran. Saddidu, tetaplah kalian berada dalam kebenaran. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian wahai umatku, annahu lan yanjua ahadum minkum bi'amalihi. Ketahuilah oleh kalian wahai umatku, bahwasanya salah seorang di antara kalian tidak akan selamat dari murka Allah, dari azab Allah. Ya, ketahuilah salah seorang di antara kalian itu tidak akan selamat dari murka Allah, dari azab Allah. Maksudnya tidak akan mendapatkan surga Allah bi'amalihi, karena semata-mata apa? Amal perbuatannya. Ya, maka karena keselamatan itu tidak semata-mata karena amal perbuatannya, kita diperintahkan untuk terus apa tadi? Bersikap lurus. Selalu berada dalam kebenaran. Ya, jangan kita mengikuti hawa nafsu, jangan mengikuti bisikan-bisikan syaitan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal yang demikian, apa kata para sahabat? Ya, para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak pula dengan Anda wahai Rasul? Anda itu dijamin oleh Allah masuk surga. Anda itu dipastikan orang yang apa? Pertama kali masuk surga. Itu bukan semata-mata karena amal perbuatan ibadah yang Anda lakukan.
Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, wala ana. Tidak juga saya wahai para sahabat-sahabatku, illa an yataghammadani Allah birahmatihi wa fadli. Perhatikan, melainkan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah melimpah curahkan kepadaku rahmat dan karunia-Nya. Apa Ibu? Rahmat dan karunia-Nya. Maka rahmat Allah dan fadilah darinya, karunia darinya, ini yang harus terus kita cari, yang harus terus kita usahakan. Salah satunya dengan kita apa? Duduk di majelis ilmu, ya, taat, ya, tidak berpaling dari kebenaran, selalu apa? Bersikap lurus, selalu apa? Ada di atas kebenaran. Kalaulah terjatuh, segera beristighfar, segera bertaubat dengan taubatan nasuha. Ini pesan-pesan yang harus kita perhatikan baik-baik, ya, karena tadi ya saya menyampaikan ayat, saya menyampaikan hadis, dan masing-masing kita pasti menginginkan keselamatan fid dunya, keselamatan fil akhirah, sebagaimana doa yang biasa kita panjatkan yang Allah abadikan di surah Al-Baqarah ayat yang ke-201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka ketika hal itu kita harapkan, maka jangan pernah kita berpaling dari agama Allah Rabbul Alamin. Siapa yang berpaling dari agama Allah Rabbul Alamin, selain dia akan mendapatkan apa? Kehidupan yang sempit, ya, termasuk dibangkitkan dari alam kuburnya dalam keadaan buta, dia juga akan mendapatkan kutukan laknat, ya, dari Allah, dari para malaikat-malaikatnya, dan dari seluruh apa? Makhluk Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Ali Imran ayat yang ke-85, Ali Imran ayat yang ke-85, ya. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapapun orangnya, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mencari selain Islam sebagai jalan hidupnya, yang mencari selain apa? Islam sebagai jalan hidupnya, selain aturan Islam, ya, ia ikuti, ia jalani, ia jadikan sebagai pegangan dalam hidupnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, menegaskan di ayat 85 ini, surah yang ketiga, fala yuqbala minhu. Allah tidak menerima apapun darinya, termasuk dirinya dan semua amal perbuatan yang ia lakukan. Fala yuqbala minhu. Allah tidak akan terima. Ya, lebih berat lagi, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat orang itu masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Nah ini. Jadi teruslah belajar tentang agama ini, dan setelah kita memahami agama ini dengan baik dan benar, pegang erat. Pegang erat sebagaimana pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya tadi. Ya, tamassaku biha 'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang erat itu ajaranku dan ajaran khulafaur rasyidin. Pegang erat. Gigit dengan gigi apa? Gerahammu. Kalau itu sudah kita apa? Jalani dengan baik dan benar, yakinlah wahai saudariku seiman, azani wa azzakunallah, Allah akan memberikan jaminan, ya, kepada kita di akhir ayat yang ke-123, surah yang ke-20. Di akhir ayat yang ke-123, surah Taha. Surah apa Ibu? Taha. Surah urutan yang ke-20. Allah berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka jika petunjuk-petunjukku telah datang kepada kalian, maka barang siapa yang mau mengikuti petunjuk tersebut,
Kalau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya tadi, mau memegang erat, mau menggigitnya dengan gigi gerahamnya. Akhir ayat 123 surah 20 ibu-ibu. Surah Toha. Jelas nggih, Bu? Ya. Kalau kita mau memegang erat syariat agama ini, tidak kita tinggalkan, tidak kita lepaskan, walaupun hanya sesaat. Kita pegang erat dan kita gigit dengan gigi geraham kita. Maksudnya apa? Nah, tidak kita tinggalkan walaupun hanya sesaat. Apa jaminan yang Allah sampaikan di akhir 123? Ya, fala yadhillu wa la yashqa. Maka orang itu mustahil tersesat dan orang itu mustahil mendapatkan kecelakaan, kebinasaan. Itu jaminan. Fala yadhillu wa la yashqa. Dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara, tidak akan celaka. Tidak akan tersesat untuk kehidupannya di dunia, tidak akan celaka sengsara untuk kehidupannya nanti fil akhirah. Itu jaminan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Maka ya saya pesankan kepada saudariku semua, siapapun muslim muslimah yang mendengarkan ini nasihat, sesulit apapun hidup kita, sesibuk apapun kita, ojo lali ngaji. Jangan lupa apa? Ngaji. Ya, baca Al-Qur'an, baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baca penjelasan-penjelasan para ulama tentang keduanya. Ya. Kalau belum bisa baca, sing sregep ngariyung duduk bareng di taman-taman surga. Dan kalau sudah duduk di taman, dari taman-taman surga yang ada di dunia, majelis ilmu, berusahalah sekuat tenaga untuk menangkap, memahami, mengerti ilmu yang disampaikan oleh pemateri. Ya. Berusaha sekuat tenaga. Jangan meleng. Harus fokus. Ya kan? Ini yang akan menyebabkan kita ya bisa memegang erat syariat agama ini, bisa mengamalkannya sehingga kebaikan-kebaikan akan kita dapatkan di dunia, lebih-lebih nanti fil akhir. Sehingga doa yang biasa kita panjatkan itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, bukan sekedar apa kalimat kosong ya. Itu yang bisa saya sampaikan yang pertama dan yang utama. Dan sekali lagi harapan saya semoga bisa dimengerti. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita dari ya kitab ya Fiqhu al-Muyassar. Ya. Fikih apa? Ya, Al-Muyassar. Dan kita masih ada di bab yang ke-6 ibu-ibu. Ya, di mana bab yang ke-6 seperti yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu pembahasan tentang sujudus sahwi, sujudut tilawah, dan sujud syukur. Ya, ketiga-tiganya ini adalah sesuatu ya yang harus diperhatikan oleh setiap muslim muslimah. Mengapa? Karena di dalam menjalankan salat ya kita tidak lepas dari yang namanya ragu, lupa, ya Bu ya. Ya, maka syariat kita ya memerintahkan agar kita sujud sahwi. Begitu pula ya kita sebagai muslim muslimah ya tidak pernah meninggalkan itu tilawatul Quran. Tidak pernah meninggalkan itu membaca Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran ya seringkali kita dapati ya tentang apa? Ayat-ayat sajdah. Ayat-ayat apa Ibu? Sajdah. Di mana kita dianjurkan ketika melewati ayat-ayat tersebut untuk apa? Sujud tilawah. Maka ini harus kita pahami. Ya, termasuk di dalam menjalani kehidupan fid dunia ini, ya, kita tidak selamanya galau. Kita tidak selamanya apa? Sedih. Ada saat-saatnya kita apa? Mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan. Contoh misalnya, ya, nggak punya ya harapan kepada suaminya, tiba-tiba apa? Suaminya pulang lalu membawa apa? Ya,
4 kilogram emas murni. Kemudian ia sampaikan kepada istrinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh nopo sih mas kok sampean mesam-mesem itu? Ini bapak dapat emas 4 kilogram murni. Ah palsu kali mas, murni ini. Untuk tekon di sampean. Habis gali pondasi, ya ternyata di situ ada apa? Duk. Wah tak congkel, ternyata isinya apa? Emas. Iya kan? Karena kita apa? Bertiga dan isinya itu apa? Ada beberapa. Bapak kebagian 4 kilo, koncoku 4 kilo, koncoku yang satunya 4 kilo. Wis iki. Kira-kira mak bunga mboten? Bunga atau bunga? Ya pasti ini bunga, tapi wis meneng-meneng wae. Ojo kok kowar-kowar. Nanti kalau sampean kowar-kowar, sampean hanya dapat sertifikat. Betul nggak Ibu? Nggak dapat apa-apa. Nah itu sering terjadi, Bu. Paham, Bu? Dia dapat kepingan apa? Emas. Ternyata apa? Dikeruk semuanya sama orang yang nggak jelas. Padahal ikut tanah-tanah dewe. Betul nggak Ibu? Ya. Cuma dapat apa? Selembar kertas. Itu pun selembar kertas orang iso ditukar. Iya kalau bisa ditukar kemudian dapat uang apa? 400 triliun gitu. Ini kagak. Ya. Meskipun di sana ada zakatnya, ya. Jadi barang temuan itu ada zakatnya, itu ada babnya tersendiri. Tapi pastinya emak-emak itu apa? Bahagia, masya Allah, tabarakallah mas, bener mas, ini emas asli, bener bu, wis tak cek tadi itu, ya kan? Nah berarti kan jenengan lagi dalam posisi bahagia. Maka dianjurkan dalam syariat agama kita, orang yang lagi seneng, bahagia, mendapatkan kenikmatan, hendaklah dia sujud syukur. Jangan kok justru petenteng meluwete gitu. Woi ibu-ibu, aku duwe emas wake. Loh, itu justru akan menimbulkan apa? Hasad dari banyak orang. Paham Bu? Jadi sampean bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Ya. Ini cincin yang ada di tangan, di jari tangan ini aja bukan emas asli, cuma karet diuntel-untel. Kemudian suami apa? Pulang bawa emas 4 kilo. Apa enggak bahagia itu Ibu? Bahagia mboten? Maka Islam menganjurkan kepada kita kaum muslimin, baik laki ataupun perempuan, untuk segera sujud syukur sebagai bentuk apa? Ya, syukur terhadap nikmat-nikmat Allah Rabbul Alamin, ya. Ustaz itu mah mimpi, ya. Enggak usah muluk-muluk Ustaz, suamiku dapat gaji sebulannya 20 juta aja udah seneng kok. Ya syukur. Selama ini 5 juta aja kagak Pak Ustaz. Alhamdulillah naik jabatan, gaji pertama 20 juta, belum bonus-bonusnya Pak. Syukur. Itu aja udah bahagia Ustaz. Alhamdulillah. Sering-sering ya bersyukur kepada Allah. Ya Bu ya. Jadi kita masih fokus ke pembahasan apa? Sujud sahwi. Pada pertemuan yang lalu telah disebutkan kapan seseorang itu diwajibkan untuk apa? Sujud sahwi. Ada beberapa poin. Yang pertama telah kita bahas, yaitu ketika seseorang menambahkan perbuatan dari jenis amalan ya salatnya, seperti apa? Menambah ruku, menambah sujud, ya berdiri ataupun apa? Duduk. Meskipun durasinya ya itu ya tidak lama, ya tidak lama. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang seperti itu untuk falyasjud sajdatain. Hendaklah dia apa? Sujud 2 kali, yaitu sujud sahwi. Yang kedua, kapan sujud sahwi itu apa? Diperintahkan bagi orang yang melaksanakan salat, yaitu ketika mengucapkan salam sebelum salatnya itu apa? Selesai. Ya, sebelum sholatnya itu apa? Beres. Contoh misalnya ibu-ibu sholat zuhur nanti ini.
Ya, dimana zuhur itu kan 4 rakaat. Ternyata baru 3 rakaat sampean sampun salam. Nggak tahu iku kesusu apa iku. Ya makanya kalau lagi mau sholat, semuanya harus dikondisikan. Jangan pas lagi sholat kompor dikecilin. Budak letik ke dapur gedein apa? Pas lagi baru 1 rakaat selending ini bau gosong apa gitu. Ya karena nggak konsentrasi, nggak tumaninah, nggak khusyuk. Ternyata zuhurnya hanya 2 rakaat. Nah ini ngawur ini. Ini membuat perkara yang baru. Tapi kalaulah itu tidak ia sengaja, alias dia lupa, maka diperintahkan bagi dia untuk sujud sahwi. Dan kemarin telah saya jelaskan sujud sahwi itu bisa dilakukan qabla au ba'das salam. Ya, sebelum atau setelah salam. Nah, kemudian yang ketiga ibu-ibu, ya kapan sujud sahwi itu dilakukan oleh seorang muslimah, yaitu ketika orang itu melakukan kesalahan bacaan. Kesalahan apa ibu? Bacaan. Di mana kesalahan bacaan dia itu bisa menyebabkan berubahnya makna arti. Nah ini. Maka dengan poin yang ketiga ini ibu-ibu, pentingnya kita untuk belajar ya tartil ketika membaca Al-Qur'an, ketika membaca bacaan-bacaan bahasa Arab. Jadi jangan ngasal. Makanya saya sampaikan ke ummahat di TM ini ya. Selain kita itu ngaji masalah akidah, ngaji masalah ibadah, ngaji masalah muamalah, masalah fikih, ya, ibu jangan lupakan, ibu jangan tinggalkan yang belum bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar, ngaji bu, nggak apa-apa. Dari Iqra jilid 1, naik loro, telu, papat sampai 6, naik Al-Quran. Ojo isin sampean, jangan malu, ya. Jadi saya nggak mau ibu. Ya, ada emak-emak atau ada bapak-bapak, casingnya masya Allah, tabarakallah, tapi orang iso maca Quran, usianya cek 6, usianya masih muda, kemudian dia nggak bisa baca Al-Quran. Ini musibah ibu-ibu, ya. Jadi ibu-ibu, ya, yang masih memiliki kemampuan, usianya masih muda, masih di bawah 70 tahun. Wah. Kemudian belum bisa membaca Al-Quran, gaskan bu. Maksudnya apa Pak Ustadz gaskan itu? Ya piye carane lah. Ya kan? Lawan kita kelaparan, kita bisa kok. Ya, ada beras kita masak. Ya nggak ada lauk apalah gitu. Ya kan? Itu kalau perut kita itu lapar, kita maksa ibu, betul nggak? Nah, kalau perut lapar kita memaksa, apapun bisa kita lakukan. Masa jiwa kita ini lapar, ngaku muslimah, ya, iman terhadap rukun iman yang ketiga, yaitu kitab-kitab Allah, salah satunya Al-Quran. Lalu kita membiarkan diri kita tidak bisa membaca Al-Quran. Di mana keimanan kita terhadap rukun iman yang ketiga? Dipertanyakan. Maka saya sampaikan teman-teman semua, ibu-ibu ya, yang belum bisa membaca Al-Quran, ojo isin, jangan malu untuk belajar Al-Quran. Nggak apa-apa ya, kita mengenali huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Setelah itu mengenali ya, setelah huruf mengenali tanda baca. Ada harokat fathah dibaca A, ada harokat kasroh dibaca I, ada harokat dhammah dibaca U, ya. Kemudian ada sukun, kemudian ada tanwin, an, in, un, ada panjang, ada pendek. Kenali ibu, ya, nanti baru naik ke hukum-hukum yang lainnya. Kapan dibaca jelas terang, kapan dibaca ya, samar, kapan dibaca mendengung, ya. Ini penting ibu-ibu, ya, nggak apa-apa sinau sama anaknya, belajar jong, ajari ibu.
Loh emang ibu belum bisa ngaji? Iya, alhamdulillah ala kulli hal, Cung. Ibu karena sibuk, ya. Sibuk dulu masih letih ini sudah disuruh kawin sama bapak, sama apa? Mbahmu, sehingga enggak kober kawin langsung apa? Punya anak, Jangan kok terus malu. Ya kan malu kalau apa itu anake malu kalau mantune. Malu itu dalam apa? Dosa dan kemaksiatan. Tapi kalau malu dalam kebaikan itu tercela. Tidak boleh ibu-ibu. Dilarang di dalam Islam. Rasulullah SAW ketika menyebutkan cabang dari cabang-cabang iman, salah satunya adalah wal haya'u syu'batun minal iman. Maknanya adalah ya malu menjatuhkan dirinya ke dalam dosa dan kemaksiatan. Ketika kita masih punya malu, ketika kita berbuat dosa dan kemaksiatan, masih ada iman di dalam diri kita. Jadi malu berbuat salah, bukan malu berbuat kebaikan. Ngaji itu baik. Dan teman-teman yang sudah ya punya kualitas bacaan yang baik, ilmu Al-Quran yang baik, tawarkan ke teman-teman yang lain. Bu, ibu, tawarkan, Jeng, ya kamu ada waktu enggak? Ada. Mau enggak saya ajarin? Nah gitu. Tapi kita yang diajarin ngertiin lah. Ajak rujakan setelah ngaji. Atau mungkin apa? Ajak makan bakso. Tapi jangan bakso deh, nanti tambah asam urat nanti. Betul ibu-ibu? Kalau makan rujak sih insya Allah maafi muskilah. Ya kan? Karena apa? Dia telah sudi ngajarin kita. Paham bu? Nah, saya yakin ini mak-maknya TM ini banyak yang pinter-pinter, cuma nggak ketok aja, nggak kelihatan aja, ya karena terlalu khudu, terlalu tawadhu gitu. Ya tanyakan ke kanan kirinya, sampean udah bisa baca Al-Quran belum gitu. Ya dan kita kalau ditanya teman kita jujur, aduh boro-boro lo jeng alif bengko alif lempeng aja aku urung iso, saya belum bisa bedain. Ajarin tuh. Ajarin bu, ulah diantepin, ya kan? Kasih semangat. Ya, mengapa hal ini saya sampaikan? Karena pembahasan yang ketiga di halaman 115, ya, seseorang itu diperintahkan untuk sujud sahwi, yaitu ketika ia melakukan kesalahan bacaan. Perhatikan ibu-ibu, ya, lahnul qiraah. Dia melakukan kesalahan bacaan. Jadi bacaan Al-Qur'annya, ya, bacaan-bacaan di dalam sholat, ya, ia baca dengan salah. Yang dengan kesalahannya itu bisa merubah. Bisa merubah apa ibu? Arti, makna. Ya. Makanya tolong ibu-ibu belajar makharijul huruf yang baik dan benar. Ya, karena Allah memerintahkan warattilil Qur'ana tartila. Ya. Jadi ini benar saya tekankan ibu. Jangan kita ini hanya memperhatikan casing saja. Ya, jadi casing diperhatikan. Kaos kaki sudah 4 kardus di rumah itu masih numpuk kaos kaki terus itu. Tapi buku Iqra nggak punya. Iya kan? Membedakan antara ha dan kho, ha nggak bisa, a nggak bisa, musibah. Tapi ngerumpiin, gosipin, fasih, pakai sop dia bu. Ini musibah. Yang ngomongin si A si B, bermenit-menit itu, fasih banget, sampai babui kanan kirinya itu. Tahu babui ibu? Tahu babui? Berbusa mulut kanan kirinya itu. Nah, ini musibah. Kalau kita babui untuk membaca kalamnya, ya, berbusa kanan kiri mulut kita ini untuk membaca firmannya, mantap boten itu. Mantap, karena setiap hurufnya ada satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Masya Allah itu. Dan tradisi seperti ini ibu, yaitu selalu dekat dengan kalamnya, mau mempelajari apa kalamnya, sesuatu yang harus terus kita tumbuhkan. Makanya aib kalau ya kita muslim muslimah lalu anak kita ora iso maca Quran. Aib ibu. Makanya tolong ibu, nggak apa-apa anak kita nggak iso cepet-cepetan hitung-hitungan matematika, mboten nopo-nopo. Ini penting dia akidahnya bener,
ibadahnya bener, adab akhlaki bener. Setuju mboten Bu? Daripada dia pinter hitung-hitungan tapi ternyata apa? Maaf, songong. Tahu songong? Nggak punya adab. Karo wong tuweke, melotot-melotot. Jaluk motor nggak dikei langsung batik. Salah sobong Bu. Salah wong tuane. Kenapa tidak diajari apa? Akidah, ibadah, ya, etika, attitude yang baik dan benar, cara bermuamalah yang benar. Ya. Nah, ini penting ibu-ibu untuk jenengan perhatikan, ya, mengapa hal ini saya sampaikan dengan ngoyo, dengan apa ya, ngoyo itu makso gitu, memaksa, karena antunna sejatinya adalah madrasah. Ibu-ibu, antunna sesungguhnya adalah madrasah. Apalagi musim liburan kayak gini, tolong ibu jangan menjadi dayus, ya kan? Mana ngliling HP terus, ora maca Quran, ora murojaah hafalane, ora salat berjamaah, diantepke wae. Bu, hati-hati. Allah nggak bakalan melihat sampean dengan rahmat. Ya. Ya, karena dayus ini penyakit yang wajib untuk kita amputasi. Apa itu? Kepala rumah tangga, ya, baik suami ataupun istri yang cicing baik, mah diem mulu ketika anggota keluarganya berbuat dosa, ya kan? Makanya tolong ibu-ibu dengan liburan anak-anak, tolong perhatian sampean harus apa? Ekstra. Setuju mboten? Setuju mboten? Salah satunya kita harus punya apa? Target, punya jadwal. Oh ya, jam sekian aku harus apa? Ngajiin anakku, ya kan? Harus terus dilatih, ya, dan seterusnya. Insya Allah itu menjadi simpanan amal kebaikan kita untuk kehidupan nanti di alam akhir, sebagai pengamalan ayat 197 akhir surah apa tadi? Al-Baqarah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Jadi ini penting terutama para suami. Makanya ibu-ibu sampaikan, Mas, ojo ndolek duit terus lo Mas, ajari iku bocah Mas. Ya kan? Sama ibu juga ikut ngajari supaya anak-anak ini kelak menjadi anak-anak yang qurratu ayun. Paham nggih Bu nggih? Jangan kok dilurke dolanan layangan, wae ngelayap karo kanca-kancane, kemudian apa? Ya salah, ya pergaulan, sehingga apa? Kalimat-kalimatnya enggak benar, perbuatannya enggak benar. Nauzubillah min dzalik. Ini saya sampaikan ya karena fitnah, ya, di sana sini, ya, siap untuk meluluh lantakkan apa? Niat baik kita. Jadi itu poin yang ketiga, yaitu apa? Kesalahan bacaan yang bisa mengubah makna. Mungkin karena lupa, ya, atau karena apa? Ya, mungkin disengaja atau dan seterusnya, ya, maka ia bisa membatalkan sholatnya. Jadi misalnya seseorang sengaja, ya, membuat salah bacaan apa? Ummul Quran, ya, surah Al-Fatihah, ya, maka salat orang itu adalah apa? Rusak, batal, ya. Dan orang seperti itu ketika lupa bacaannya maka hendaklah ia apa? Sujud sahwi. Itu poin yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat ibu-ibu, yaitu meninggalkan salah satu apa? Wajib salat, ya. Jadi salah satu dari perkara yang diwajibkan di dalam apa? Salat, ia tinggalkan, ya. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Di sini Ibnu Buhainah, ya, pernah berkata, "Shallana Rasul sallallahu alaihi wasallam raka'atain min ba'di shalawati tsumma qama falam yajlis." Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami kami, para sahabat-sahabatnya, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami kami, ya. Yaitu apa? Raka'ataini min ba'di shalawat. Ya, beliau salat, ya, 2 rakaat dari salat-salatnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam qama, yaitu berdiri. Falam yajlis. Dan beliau tidak apa? Duduk. Padahal seharusnya kalau setelah apa? Rakaat yang kedua ngapain, Bu? Ya, tasyahud awal. Laras mboten? Betul tidak? Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama.
Ya, beliau apa? Berdiri. Falam yajlis, dan beliau tidak apa? Duduk untuk tasyahud awal. Faqaman nasu ma'ah. Ya, maka ya manusia apa? Berdiri. Ya. Maksudnya apa? Para sahabat-sahabat ikut berdiri. Falamma qadha salatahu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah apa? Selesai dari mengerjakan salat, ya. Wa nadharna taslimahu, ya. Dan kami, ya, para sahabat-sahabat itu apa? Mengikuti salamnya, kabbara qabla taslimi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir sebelum salam. Fasajada sajdadain, lalu beliau sujud dua kali. Wa huwa jalisun tsumma sallama, beliau dalam posisi duduk kemudian salam. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyadari, memahami akan apa? Kesalahannya. Yang seharusnya apa tadi, Ibu? Setelah rakaat kedua apa? Tasyahud. Ternyata beliau bablas berdiri. Maka beliau sebelum salam, ya, beliau sujud sahwi. Ya, ini dilakukan apa? Qablas salam. Ya, sebelum salam. Disebutkan di sini oleh penulis, ibu-ibu, hadis ini menetapkan sujud sahwi bagi siapa yang meninggalkan apa? Tasyahud awal. Nah, tasyahud awal, ya, seperti yang telah kita ketahui, adalah perkara yang wajib dalam sholat. Ya, jadi perkara yang apa? Wajib ditinggalkan. Maka orang yang apa? Ya, lupa, ya, karena meninggalkan yang wajib, maka wajib baginya untuk sujud sahwi. Nah, kemudian yang kelima, ibu-ibu, di halaman 116-nya, ya, yaitu wajib melakukan sujud sahwi apabila terjadi keraguan-raguan. Ya, apabila terjadi apa, Ibu? Kebimbangan, keraguan-raguan pada jumlah rakaat. Ya, pada jumlah apa? Rakaat. Ya, sehingga yang bersangkutan tidak tahu berapa rakaat apa salatnya. Ya, ragu, Ibu. Zuhur, saya ini sudah 4 rakaat atau baru 3 ya? Ragu dia. Bimbang dia di dalam sholatnya, ya. Apa yang harus dilakukan? Perhatikan di sini dilanjutkan penjelasannya. Hal itu terjadi saat sholat berlangsung, karena dia melaksanakan sebagian sholatnya dalam keadaan ragu apakah ia termasuk darinya ataukah apa? Ya, kelebihan. Maka niatnya apa? Ya, melemah sehingga ia memperlakukan apa? Ya, tambalan yaitu sujud sahwi. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, inna ahadakum idza qama yusalli ja'ahu syaitan. Perhatikan, apabila salah seorang di antara kalian berdiri melaksanakan salat, ja'ahu syaitan. Syaitan mendatanginya. Ya, falabbasa alaihi. Lalu syaitan itu apa? Ya, membuat rancau. Ya, membuat apa? Rancau pemikirannya, hatta la yadriya kam shalla. Sehingga karena ya talbis yang ditiupkan oleh syaitan kepadanya, ya, hatta la yadriya kam shalla, sehingga orang yang salat itu tidak apa? Tahu berapa jumlah rakaat yang sudah ia lakukan. Fa idza wajada dzalik, perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza wajada dzalik, apabila salah seorang di antara kalian mendapati kondisi seperti itu, apa perintah beliau? Fal yasjud sajdatain, maka hendaklah ia sujud sebanyak 2 kali, wa huwa jalisun, sedangkan dia dalam keadaan duduk. Maksudnya apa? Ya, untuk tasyahud akhir. Jadi pilih yang ia yakini, ya, dari keraguan itu, ya kan? Dan kalau misalnya 4 atau 3, 2 atau 3, maka para ulama memberikan penjelasan fakhtar, ya, alal aqal, ya, yakini, ya, yang bilangan paling kecil, kemudian sempurnakanlah. Setelah itu baru apa? Sujud sahwi. Itu yang diperintahkan. Ya, dalam kondisi seperti ini, perhatikan, ya, penulis menyebutkan yang bersangkutan berada di antara apa? 2 perkara. Perhatikan, yang pertama, keraguannya tanpa ada tarjih, memilih yang benar untuk salah satu dari 2 kemungkinan.
Dalam kondisi seperti ini maka dia mengambil rakaat yang lebih kecil, yang lebih sedikit, ya. Jadi ragu, ya. Dua-duanya apa? Apakah 3 atau sudah 4? 3 atau sudah 4? Dia nggak bisa memilih, menentukan mana yang paling kuat, maka dia harus memutuskan, yaitu apa? Ya, bilangan rakaat terkecil. Itu yang dianjurkan. Dan mendasarkan sholatnya dengan jumlah rakaat yang sedikit, lalu melanjutkan apa? Ya, sujud sahwi. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalathan aw arba'an falyattarih asy-syakka wal yabni ala mastayqana." Ya, perhatikan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian ragu di dalam salatnya, ya, falam yadri kam shalla thalathan aw arba'an, dia tidak mengetahui sudah berapa rakaat, 3 atau 4. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Falyattarih, ya, maka hendaknya dia apa? Meninggalkan, membuang keraguan-raguannya itu, wal yabni ala mastayqana, dan hendaklah dia tegakkan, ya, di atas keyakinannya. Summa yasjud sajdatain, lalu ia sujud sahwi qabla an yusallima, sebelum dia salam. Ini yang diperintahkan oleh kekasih kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, buang itu keraguan dan ambil keyakinan. Itu untuk, ya, kondisi pertama, ya, yaitu dia tidak mengetahui, ya, antara 3-4 mana yang paling apa, ya, kuat, maka ambil yang bilangan terkecil, kemudian dia sempurnakan, lalu dia apa? Sujud sahwi. Kondisi keadaan yang kedua, ibu-ibu, tetap diperhatikan, bila dia memiliki dugaan kuat dan dia mampu apa? Yang memilih, mentarjih mana yang lebih kuat dari salah satu yang ia ragukan, ya, maka, ya, hendaknya dia mengamalkan apa yang diyakininya tetap, ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita, da' ma yaribuka ila ma la yaribu, tinggalkan apa yang kamu, ya, ragukan, ya, dan ambil apa yang kamu yakini. Ini kaidah, ya. Jadi di sini disebutkan hendaklah dia mengamalkan apa yang dia yakini dan dia membangun sholatnya berdasarkan hal tersebut, yaitu keyakinannya. Ya, misalnya apa? Ya sudah 4 rakaat ini, ya udah, ya, duduk tasyahud dan sebelum apa? Salam dia sujud sahwi. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, falyataharras shawab, maka hendaklah dia apa? Ya, berusaha untuk mencari, ya, kemungkinan yang paling mendekati kebenaran. Tsumma liyutimma alaih, lalu sempurnakan itu salatnya, ya. Kemudian apa? Tsumma liyusallima, kemudian dia, ya, bersiap-siap untuk apa? Salam. Tsumma liyasjud sajdataini ba'da an yusallima, kemudian dia apa? Salat setelah apa? Salam. Ya, ketika dia udah yakin, udah 4 ini, ya udah salam tasyahud akhir. Setelah assalamualaikum warahmatullah, ya, dia sujud dua kali, sujud sahwinya ba'das salam. Insyaallah jelas ya Bu, ya. Ibu-ibu jelas mboten? Ya kalau nggak jelas ya nanti piye carane lah biar jelas lah, ya. Ya kalau haus minum lah Ibu. Iya, jadi jangan sampai saman maksoin nggak minum, nanti takutnya apa? Dehidrasi. Ojo salah no paham di lah. Ya. Kemudian berikutnya Ibu, bagian ketiga, kapan sujud sahwi itu apa? Disunnahkan. Nah, perhatikan baik-baik. Kapan sujud sahwi itu apa? Disunnahkan. Disebutkan oleh penyusun bahwa, ya, disunnahkan sujud sahwi bila orang yang sholat itu apa? Mengucapkan zikir yang disyariatkan bukan pada tempatnya karena lupa. Dia membaca apa? Zikir bacaan, ya, bukan pada tempatnya karena apa? Lupa, bukan karena disengaja. Contoh misalnya Allahu Akbar, yang seharusnya dia membaca apa? Bacaan istiftah atau iftitah. Dia membaca apa? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Bukan disengaja tapi pohon.
lupa, nggak tahu apa yang ada di kepalanya, mikirin tahun ajaran baru atau apa. Jadi kalau tahun ajaran baru ngapain dipikir? Kalau sudah ada persiapan uangnya, betul nggak ibu-ibu? Bu, ibu, iya, ya anak banyak Pak Ustadz gitu, ya kan? Ya udah, ya bayar, udah nggak usah dibawa ke sholat. Kalau dibawa ke sholat ya kayak gitu, habis takbiratul ihram dibaca apa? At-tahiyatulillah wassalawatu wattayyibah. Iku piye ceritane? Kita tanyakan, sampean nyengojo mboten? Enggak. Terus lali. Maka bagi dia disunahkan untuk sujud sahwi. Apa tadi kata penulis? Disunahkan sujud sahwi bila seseorang yang sholat mengucapkan zikir ataupun bacaan yang disyariatkan bukan pada tempatnya karena lupa, seperti membaca Al-Quran di saat ruku, membaca Al-Quran di saat apa? Sujud. Ya kecuali kalau ya di saat sujud itu ya bacaan Al-Quran berupa doa. Beda lagi Ibu. Ya inda salat an-nawafil. Misalnya di salat-salat apa? Sunnah. Setelah dia mengucapkan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau apa? Subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh, atau bacaan-bacaan sujud yang lain, ya kan? Kemudian dia ingin apa? Berdoa. Apa salah satu doanya? Tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Apakah itu salah? Tidak. Tapi kalau misalnya apa? Dia pas lagi sujud ya, Allahu Akbar. Kemudian membaca apa? Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil. Iku lho piye ceritane? Wong sujud kok maca apa? Ayat 1 Al-Kahfi. Paham, Bu? Tapi ingat itu karena lupa, bukan karena disengaja, ya. Maka orang itu dianjurkan untuk apa? Sujud sahwi. Atau membaca apa? Tasyahud saat berdiri dengan mengucapkan apa? Zikir yang disyariatkan pada posisi tersebut. Misalnya dia membaca Al-Fatihah ya pada waktu ruku, mengucapkan apa? Subhana rabbiyal azim ya, dan seterusnya. Maka secara umum Rasulullah menyebutkan idza nasiya ahadukum, ingat nasiya, apabila salah seorang di antara kalian lupa ya, apapun itu bentuk lupanya di dalam salat, maka secara umum Rasulullah menyebutkan falyasjud sajdatain. Ya, maka hendaklah dia melakukan apa? 2 kali sujud sahwi. Jadi hadis ini sifatnya apa? Umum. Ya, termasuk lupa bacaan. Bukan menyengaja, lupa. Karena kaken pikiran nih, Bu. Makanya mak-mak, ya jangan banyak pikiran ya. Nah, caranya biar nggak banyak pikiran, suami suruh punya uang banyak. Gimana ya itu ya Pak Ustadz? Mosok suruh korupsi, ojo lah, jangan, dosa. Ya karena perempuan itu apa? Ya kalau banyak pikiran, mumet Ibu. Mumet boten? Masakannya yang biasanya enak itu jadi apa? Cemplang kabeh. Tahu cemplang enggak Ibu? Rasane kurang enak. Padahal kalau apa? Atine tentrem ayem, masakannya itu selevel apa? Bintang. Ya, bintang 7. Puyer itu pahit Ibu. Ya. Tapi gara-gara apa? Galau. Karena nggak dikasih uang belanja sama suaminya, tiba-tiba apa? Sambal bawang, nggak ada rasanya bawang. Sambal terasi sama sekali nggak ada rasanya terasi. Itu akibat kalau perempuan istri itu apa? Mumet sirai. Makanya biar nggak mumet, ya dekatkan diri kepada Allah dan apa? Kartu ATM-nya semuanya apa? Duit kabeh. Jadi macam-macam semua ada duitnya. Sehingga kemanapun apa nggak usah khawatir. Masih 1 minggu liburan, ayo gitu. Kemana Mas? Ayo. Udah Ibu bosin. Wah, mantap. Setuju Bu? Tapi yang pertama apa tadi? Dekatkan dirimu kepada Allah. Karena dengan mendekatkan diri kita kepada Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Banyak tuh orang yang punya harta? Banyak nggak Ibu? Tapi banyak di antara mereka yang minum sianida, padahal duitnya akeh. Benar nggak Bu? Ya kan orang kaya, dunyone
nondi-nondi, mati ibu, ngombe apa? Sianida. Padahal apa? Nasi uduk semur jengkol iso-iso enak. Ya, payah mboten niku. Payah. Makanya sampean bahagia bu, diparingi iman, Islam, bojone soleh kabeh, sugih kabeh, anake soleh kabeh. Nikmat mboten? Syukuri. Jangan suka protes karo bojo. Ini pesen Pak Hamdi. Hoi. Bu, jangan suka ngomel karo bojo. Laras nggih Ustaz nggih. Nah, karena di samping kiri saya ada, nggak tahu iki suaminya sopo iku, Masya Allah. Tak liring, ganteng tenan. Soleh insya Allah. Kaya raya. Amin. Allahumma amin. Ya. Jadi jangan pernah gatel ke hati suami. Itu kuncinya. Ya. Dekatkan diri kepada Allahu Rabbul Alamin. Nah, jelas Bu? Bu, apa tadi pesan Pak Hamdi? Yang terakhir aja deh, apa pesan Pak Hamdi yang terakhir tadi itu loh? Ojo gatel ke hati suami, ojo protes, ojo mau banding ke mas, duitmu kok sidik men sih mas, aku getun nikah karo awakmu. Loh, wis di anak telu papat deh ngomong getun nih lho. Tahu getun mboten? Tahu arti getun mboten? Nyesel. Gimana kayak gitu? Nggak boleh. Ya, untuk teman-teman yang udah pada ngaji, sing ikhlas. Ketika ditakdirkan suaminya kaya raya soleh. Itu mah ya, mudah Pak Ustaz. Ya mudah kalau gitu mah. Tapi kan yang kedua apa? Sing ikhlas kalau ditakdirkan suaminya kere. Ya kan? Udah kere, nggak romantis pula. Udah miskin, nggak romantis, galak, cemberut aja, cuek. La haula wala quwata illa billah. Sing ikhlas. Insya Allah di balik itu ada kemudahan. Paham ya? Kalau yang pertama tadi mudah ya Bu ya. Sing ikhlas kalau ditakdirkan suaminya kaya raya, soleh, ganteng, kuat, pengertian, romantis pula. Itu mah gampang Pak Ustaz. Yang kedua itu sing ikhlas kalau suaminya apa? Miskin, nggak romantis, galak, makannya banyak. Minta maaf ibu supaya nggak terlalu tegang sampean itu. Karena kalau ngaji itu terlalu tegang, bukannya apa-apa ibu. Sejam itu loh kayak setahun. Laras badan. Jadi itu gaya saya untuk membuat sampean itu mesem guyu. Lah Pak Ustadz, kalau yang kedua itu ada pada diriku gimana? Ya sabar, ikhlas. Sampean yang harus ambil alih. Sampean yang nyambut gawe kerja. Betul ibu-ibu? Nanti pulang dapat pitih, dapat cuan banyak. Mas, ini ada makanan nikmat. Seperti itu ibu ya. Niatkan untuk mencari pahala. Jangan disempar. Tahu disempar ibu? Ditendang. Jangan. Nasihati mas, sampean itu qawam, sampean itu pengayom, sampean itu pemimpin, sampean itu pelindung. Kok justru jadi beban diriku dan anak-anakmu? Mikir mas gitu. Tapi jangan kenceng kayak Pak Hamdi gitu, jangan. Mas mikir dong mas gitu. Setuju mboten? Setuju? Kok menang sih Bu, sampean setuju mboten? Jangan kok langsung ngomong, pegatan wae lah. Aku kate cari brondong ning sugih ning soleh. Loh, iya kalau masih dapat. Gampang apa hidup itu? Oh iya kalau dapat, kalau kagak kan gigit jari nanti. Makanya tadi ya nasihati mas, mikir mas. Anak wis podo gede, butuh biaya, ojo klimbra. Tahu klimbra-klimbruk enggak? Emangnya tahu apa klimbra-klimbruk itu? Jangan malesan, tidur makan. Jangan. Ya Bu ya. Lanjut G. Lanjut. Oke, itu dong semangat ya.
Udah berapa bulan sih kita nggak ketemu ya Bu ya? Sebulan atau sebulan setengah? Oh, nggih ya. Jadi sebulan ya. Alhamdulillah, semoga sehat walafiat ya, tambah disayang sama suami, bisa terus ibadah. Itu pesan-pesan saya Ibu ya. Kemudian yang berikutnya, bagian yang keempat. Perhatikan, tempat dan sifat sujud sahwi. Tempat sujud sahwi Ibu ya, dijelaskan oleh beliau, tidak disangsikan bahwa hadis-hadis tentang apa? Tempat sujud sahwi terbagi menjadi dua. Ya, apa itu? Yang pertama, menunjukkan disyariatkan sujud sahwi qabla salam. Yang kedua, sesudah salam. Ya, dan itu telah kita bahas. Jadi waktu, tempatnya qabla ataupun apa? Ba'da. Oleh karena itu sebagian ulama peneliti berkata, orang yang sholat itu diberi pilihan. Bila dia berkenan maka dia boleh melakukan sujud sebelum salam, dan bila dia berkenan maka dia boleh melakukan sujud sesudahnya. Ya, karena hadis-hadis yang hadir menetapkan kedua perkara tersebut, baik qabla ataupun ba'da salam. Seandainya orang yang sholat melakukan sujud untuk setiap perkara sebelum salam atau sesudahnya, maka itu juga boleh. Jadi tidak ada aturan harus qabla atau harus ba'da. Ya, Az-Zuhri rahimahullahu taala mengatakan yang paling akhir dari dua hal ini adalah sujud sebelum salam. Jadi sebelum Ibu. Ya, maka kita harus selalu fokus ketika sholat itu, supaya sujud sahwi bisa kita lakukan qabla salam, yaitu sebelum salam. Nah, kemudian pembahasan yang kedua dari bagian yang keempat adalah sujud sahwi, sifatnya. Tata cara sujud sahwi adalah bersujud dua sujud seperti sujud waktu sholat, bertakbir saat hendak sujud, dan saat bangun darinya. Kemudian mengucapkan salam. Ya, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa harus mengucapkan tasyahud bila sujud sahwi dilakukan sesudah. Ingat, sesudah salam. Karena hal itu termasuk dalam 3 hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hasan dengan berkumpulnya jalan-jalan periwayatannya, sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Hafidh Ibnu Al-Hajar. Jadi harus membaca tasyahud kalau itu dilakukan ba'das salam. Itu salah satu pendapatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Lah bagaimana ya jumhur ulama mengatakan tidak usah baca tasyahud, langsung sujud, baca bacaan sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, baca bacaan duduk di antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua kalinya, setelah itu duduk, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tapi sebagian pendapat ulama seperti Ibnu Hajar harus ada bacaan tasyahud. Wallahu taala a'lam. Ya. Kemudian bagian yang kelima yaitu tadi setelah sahwi selesai yaitu tilawah. Yaitu ketika seorang muslimah membaca bacaan ayat-ayat Al-Qur'an dan di situ terdapat ayat-ayat sajdah. Sedangkan ketika ia tidak mendapatinya, maka tidak ada keharusan baginya untuk sujud tilawah. Perhatikan Ibu-ibu ya. Sujud ini disyariatkan saat membaca dan mendengarkan ayat yang di dalamnya terdapat ayat sajdah. Jadi membaca atau mendengar. Ya, Ibu misalnya muter bacaan Al-Qur'an. Ya, kemudian Ibu
sedang mendengarkan ayat-ayat sajdah. Nah, matikan untuk sementara, ibu lakukan apa? Sujud di tilawah. Sebagaimana hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina surata fiha sajdah." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan kepada kami surat yang padanya terdapat ayat sajdah. Fal yasjudu wa nasjudu ma'ahu. Maka beliau pun sujud, ya, wa nasjudu ma'ahu. Kami pun para sahabat juga apa? Sujud. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membaca, kami para sahabat yang mendengar. Rasulullah sujud tilawah, kami pun ikut sujud tilawah. Ini bentuk kesetiaan generasi yang terbaik dari umat ini, Ibu. Tidak berani menyelisihi syariat ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kalau mereka itu dikatakan apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Karena apa? Kesetiaan, ketaatan mereka kepada khaliluhu wa habibuhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu totalitas. Beda dengan kita, Bu. Bu, beda dengan kita. Seringkali kita udah tahu tuh, mangan, ngombe, maca bismillah sih. Nah, bablas. Bablas. Padahal sudah tahu itu. Pernah mendengar tuh, samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Baca bismillah, makan minum pakai tangan kanan, makan apa yang ada di dekat kamu. Tapi kebanyakan kita, ya, manusia yang hidup di akhir zaman, ya, menyelisihi. Padahal di surah An-Nur, ibu, surat apa? Surat urutan yang ke-24. Sampean buka, Ibu. Di bagian ayat yang ke-63. Di bagian ayat yang keberapa? 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah." Ayat berapa tadi, Bu? 63 awal atau 63 akhir? Ya, jadi bukan awal ya, Bu ya. Kalau awal ya nggak bakalan ketemu. Ya, tapi sudah ketemu. Oke. Di ayat yang ke-63, di bagian ayat tersebut surah 24, Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Ya. Dia akan ditimpa apa? Fitnah. Atau dia akan mendapatkan siksa yang amat sangat pedih. Nah ini. Jadi ayat ini menjadi peringatan bagi kita. Kalau kita sudah mengetahui itu syariat, itu aturan, itu bimbingan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban kita apa, Ibu? Hadis pertama yang tadi Pak Hamdi bacakan di awal muqaddimah, diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Tetaplah menjadi orang yang bertakwa, mau mendengar dan mau taat. Jangan mendengar tapi apa? Memaksiati. Ya. Nah, di sini para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca suatu surah yang di surah tersebut ada ayat-ayat sajdah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, apa yang dilakukan para sahabat? Minum kopi? Kagak. Ngudut? Apalagi. Ikut sujud, Ibu. Wa nasjudu ma'ahu. Perhatikan hadis tadi di halaman 118. Wa nasjudu ma'ahu. Kami pun para sahabat-sahabat ini, ya kan? Ya apa? Sujud sebagaimana beliau sujud. Hatta ma yajidu ahaduna mawdhi'an li jabhatihi. Perhatikan baik-baik, Ibu, ya.
sampai ya salah seorang di antara kami tidak menemukan tempat untuk apa? Keningnya. Karena apa? Semuanya pada sujud. Ya, ini ketundukan para sahabat. Makanya ketika ada orang memaki-maki sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini orang bermasalah. Di mana ketaatan para sahabat ini, masya Allah, tabarakallah, kita baru dimaki gitu langsung baper, ya kan? Baru langsung sakit hati. Para sahabat tidak, ada yang dibunuh, ada yang disiksa. Nah, oke, karena pertanyaan sudah hadir, berarti isyarat. Wis ojo suwe-suwe Pak Ustadz, gua udah capek. Ya, nggak apa-apa. Piye? Wis dikei pertanyaan kan, di samping itu juga wis setengah 11 kurang. Dan ini hari Jumat, saya khutbahnya agak jauh. Matur suwun. Berarti sampean itu one heart atau one apa? Sehati dengan saya, Ibu. Semoga bisa sama-sama masuk surga. Amin. Ibu kalau sampean nulis pertanyaan ojo cilik-cilik gitu loh, Ibu. Saya udah bolak-balik ngomong, kalau nulis pertanyaan ini agak gede gitu loh. Jelas. Di Zoom. Wah, bisa itu. Ada pertanyaan 2, Ibu, semoga bisa dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, izin bertanya, apakah boleh jika tidak membayar iuran 17 Agustusan yang biayanya dikenakan 150.000 per kakak? Disinilah Ibu, suami sampean itu suruh nyalon jadi RW RT. Enggak Ibu. Oke, alasnya saya selesaikan dulu. Jadi setiap kakak membayar 150, ya. Sangat mahal Pak Ustadz, karena di dalamnya banyak madharatnya seperti mengundang band dari luar, musik-musik tarian dan lain sebagainya. Sebagai seorang muslimah, dalam melakukan apapun perbuatan, kita jangan pernah lupa dengan kaidah lihat maslahat dan lihat mafsadah. Jelas ya Bu ya? Bu, kalau misalnya 150 itu memang benar-benar digunakan untuk ini, yaitu untuk apa? Nyanyi-nyanyian, ya kan? Kemudian musik-musik, tarian sana sini, sesuatu yang tidak ada manfaat faidah. Wallahu taala alam, saya katakan jangan. Wis. Loh kenapa Pak Ustadz? Ya, surah yang kelima di bagian ayat yang kedua tegas. Surah yang kelima Al-Maidah di bagian ayat yang kedua, ayat yang insyaallah sudah kita hafal. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Salinglah kalian tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan wahai hamba, dan jangan sekali-kali kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya kan? Disinilah peran kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar, Bu. Samperin Pak RT-nya, samperin Bu RT-nya, samperin Pak RW-nya, samperin Bu RW-nya, samperin Pak Lurahnya, Bu Lurahnya. Ya kan? Kalau gitu loh ya, ini untuk santunan, betul nggak? Atau kalau ini untuk apa? Memperbaiki lampu jalan, atau mungkin apa ya? Tanah fasum itu mungkin mau dipelur atau mau dipercantik, it's okay, tidak masalah. Hatta mungkin 1 juta akan saya bayar. Tapi ketika ini sudah ada musik-musik, nyanyian, bahkan mak-mak, ya kan, yang asalnya sudah lupa dengan nyanyi karena apa? Rumahnya deket apa? Lapangan. Jadi apa? Tarik mas. Ini masalah ini. Berarti kita apa? Tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Paham Bu?
Jadi sampaikan ke RT supaya tidak menimbulkan fitnah. Pak, Bu, RT, RW, saya bukan nggak mau. Kalau dana itu benar digunakan untuk kebaikan, sesuatu yang bermanfaat, dan itu yang menjadi cita-cita luhur para pejuang. Bukan dengan seperti ini mensyukuri kemerdekaan. Paham, Bu? Maka surah yang ketiga ayat 104 dan 110 itu tolong dibaca, Bu. Kita jangan sampai diam dalam hal kemungkaran, Bu. Surah yang ketiga 104 dan 110. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Ya, 110 kuntum khaira ummah. Apa maksud dari dua ayat itu? Kita harus tampil di tengah-tengah masyarakat itu berani amar ma'ruf nahi mungkar. Memang pahit, Ibu. Dikatain inilah itulah seperti si Anu itu, iya kan? Ya, membicarakan masalah apa? Jangan menambang sembarangan, Wahabisme tuh. La haula wala quwata illa billah. Semoga dia taubat sebelum mati orang itu mah. Dikit-dikit dikatakan apa? Wahabisme. Sesuatu yang nggak cocok dengan isi kepalanya langsung dituduh Wahabi. Paham, Bu? Paham maksud Pak Hamdi? Kalau nggak paham nanya Ummu Hasnah. Insya Allah dia ngerti apa yang dimaksud Pak Hamdi itu. Ya kan? Ini ya kan merusak alam. Ya kan? Langsung dituduh apa katanya? Ya. Melarang untuk merusak, melarang untuk menambang sembarangan, langsung dituduh apa? Ini Wahabisme ini. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Intinya, Ibu, siapapun kita jangan apa? Ya, takut untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tadi Pak Hamdi sudah menyebutkan ayatnya, surah yang ketiga 104 dan surah yang ketiga 100 berapa? 10. Ya, jadi jangan diam ketika kemungkaran itu apa? Ya, dilakukan. Yang penting caranya dengan baik. Ya, ingat Ibu, caranya dengan hikmah. Itu pesan saya. Pertanyaan terakhir, apakah kita boleh ngapunten Ustaz, antum bantu anak Ustaz. Ngapunten, apakah kita boleh? Ya, monggo. Apakah kita boleh ikutan? Apakah kita boleh ikutan? Lanjut Ustaz. Ikutan jika di masjid ada perayaan santunan yatim di malam sebelum Muharram. Dia Lebaran anak yatim. Malam itu katanya lebaran anak yatim. Itu ya pertanyaannya ya. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan, Syekh. Jadi ada pertanyaan, apakah boleh kita menghadiri ya acara di masjid ya malam 10 Muharram yang diisi dengan santunan anak yatim ya, karena itu adalah lebarannya anak yatim ya. Saya nasihatkan ibu-ibu, kalau itu memang santunan dan jelas santunan, nggak ada yang lain-lainnya, maka ibu bantu. Ibu ikut bantu, mungkin sembako 10 paket, betul nggak ibu-ibu? Tapi ibu nggak usah ikut nimbrung. Paham nggak ibu? Ibu nggak usah ikut nimbrung. Udah, kalau memangnya benar, misalnya ada 150 anak yatim yang akan disantuni, ibu harus angkat tangan. Saya 20 anak yatim, masing-masing amplopnya 500 dan paket sembako. Paham? Ibunya cicing di imah, ibunya diam di rumah, nggak usah ikut nimbrung. Jelas? Kemudian yang kedua, alangkah miskinnya menyantuni anak yatim nunggu bulan, padahal mereka itu butuh setiap saat, setiap waktu. Terang ya Bu ya. Jadi saya tidak setuju bahwasanya Muharram itu dikaitkan dengan apa? Bulannya anak yatim. Kasihan banget tuh anak yatim bahagia hanya di bulan Muharram. Padahal kita diperintahkan untuk memuliakan anak yatim itu di setiap saat, di setiap waktu. Coba dibaca itu surah Al-Ma'un. Surah apa Ibu? Al-Ma'un. Baca. Bagaimana para ulama menafsirkan itu surah. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u al-yatim. Ya kan?
Jadi sekali lagi, kalaulah misalnya ya ibu memang mampu, memang bisa, ya udah ibu nggak usah hadir itu di masjid, tapi ibu sampaikan ke panitia, Pak panitia, saya ya yang 50 ini saya yang nanggung. Masing-masing amplopnya 500 dan ada sembako isinya 500 juga. Jadi masing-masing anak 1 juta. Mantap boten? Mantap boten? Mantap. Tapi ibunya cicing di imah ngelanjutin bacaan Al-Qur'annya atau masakin buatin kopi suaminya. Jelas? Jelas? Dan bukan hanya di Muharram, Bu. Nanti bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya, jika ibu nggak ada rizki, tetap sampean wajib untuk menyantuni. Setuju? Setuju? Jadi pesan saya jangan nimbrung. Paham? Tahu nimbrung? Tahu ikut-ikutan? Ya nimbrung itu, ya takut nanti menjadi apa? Tuh si Bu Haja, si Anu yang jilbabnya gede itu loh, yang pakai niqab, dia ikut kok loh. Ya, apa kata orang awam? Apa kata orang awam? Oh, dia juga ikut kok, gua ikut loh, apa nggak masalah itu? Masalah boten? Masalah lah. Jelas nggih? Itu saja sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kurang, Pak Hamdi nyuwun ngapunten nggih Bu nggih. Bu, sampean mau nyepuro mboten? Mau maafin mboten? Nggih, kalau mboten purun nggih mboten napa-napa. Nik purun mawon. Dan jika ada kebenaran dari apa yang Pak Hamdi sampaikan, itu datangnya semata-mata dari Allah Rabbul Alamin. Kewajiban kita untuk nampi, untuk menerimanya. Semoga kita diberikan inayahnya, irsyad dan taufiknya untuk bisa menerima al-haq dan bisa mengamalkan dengan baik dan benar al-haq. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat nggih Bu nggih. Tetap semangat.